Jumpa lagi di channel Furnerio Interior Jogja. Pada denah lantai 1 terdapat area carport, di sampingnya ada taman, lalu terdapat kolam ikan pada lorong kecil, kemudian terdapat ruang tamu, dapur di tengah rumah, ruang makan di samping kolam ikan, kamar bawah, ruang servis, dan kamar mandi di area depan, serta tangga naik. Kemudian di lantai 2 terdapat ruang keluarga untuk berkumpul di atas, serta terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Nah, setelah kita lihat denahnya, ini dia ulasan selengkapnya. Oke, kali ini kita akan mengulas rumah 2 lantai yang berdiri di lahan seluas 6 x 13,5 meter yang menggunakan konstruksi baja ringan pada atap sandarnya. Pada sisi kanan atas tersedia balkon yang dapat diakses dari ruang keluarga di lantai 2. Dengan posisi atap sandar seperti ini, menjadikan suhu ruangan di lantai atas lebih terjaga, sehingga semakin betah di rumah aja. Rumah ini juga menggunakan aksen lapis kayu pada fasadnya untuk memberi sentuhan yang alami. Pada bagian rumah terdapat carport yang menggunakan kanopi dari bahan tempered glass dihiasi tanaman rambat yang dipercaya bisa bikin tetangga iri karena keindahannya. Hehe. Lalu di samping carport terdapat sepetak lahan hijau dengan 1 pohon bunga kamboja. Pada taman ini disusun jalan setapak dari bahan beton cetak menuju pintu masuk dan kolam ikan. Bagian menarik rumah ini adalah lorong kecil di samping rumah yang didesain menjadi kolam ikan dengan tanaman rambat pada dinding batu alamnya. Memasuki rumah, kita disambut ruang tamu dengan sofa 3 seater dan 1 unit single chair pada karpet putih simpel ini. Nuansa hangat dari lantai dan furnitur berunsur kayu dapat kita rasakan hingga ke bagian tengah rumah, yaitu area dapur dan ruang makan. Dinding bata expose dan dinding backsplash membentuk harmoni kesatuan dengan motif dan warna yang sama. Dinding backsplash sendiri berfungsi untuk lebih menjaga kebersihan dapur dari noda-noda makanan. Selanjutnya, kita ke ruang makan yang berada di samping dapur yang sudah tersedia meja makan cantik dengan 4 kursi serta lampu gantung. Ruang makan ini mendapat pencahayaan dari jendela samping yang mengarah ke kolam ikan. Berkat adanya bukaan pula, sirkulasi udara atau penghawaan di ruang tengah ini akan terasa segar namun tidak terlalu berangin. Selain itu, kita juga lebih mudah kalau mau menjaring ikan untuk langsung dimasak di dapur. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan melihat kamar tidur pertama yang berada di area belakang ini. Meskipun letaknya di belakang, namun kamar ini tetap mendapatkan nuansa terang dari warna cat dinding serta adanya bukaan yang cukup, terutama dari atas dipan ini. Kita bisa memilih atap kaca sandblass supaya cahaya yang masuk tidak terlalu panas dan malah bikin gerah. Beralih ke area belakang lainnya, kini kita berada di area laundry atau ruang cuci jemur. Di sini terdapat mesin cuci, keranjang baju kotor,
jemuran dinding, dan atapnya menggunakan tempered glass untuk mendapatkan cahaya secara optimal. Ruangan ini mendapat sekat bata roster dengan kolam ikan di samping rumah supaya tetap mengalirkan udara dengan baik. Gimana nih? Sudah nggak takut lupa angkat jemuran lagi kan saat mau hujan? Oke, mari kita lanjutkan perjalanan lagi melihat ruangan di lantai atas melalui tangga di depan. Bukaan jendela yang tinggi dapat kita temukan pada dinding depan. Desain rumah dengan banyak bukaan ini memungkinkan kita untuk lebih menghemat listrik karena cahaya alami mudah masuk menembus sudut-sudut rumah saat siang hari. Sesampai di atas, terdapat ruang keluarga yang dibatasi dengan railing aluminium sebagai pengamanan. Jadi, anak-anak pun tetap aman bermain di sini. Di sini juga tersedia TV yang terpasang pada sebuah backdrop plywood dengan finishing HPL, lengkap dengan rak-rak multifungsi di bawahnya. Untuk memberi kesan hijau pada ruangan, kita bisa letakkan tanaman indoor seperti alocasia, monstera, atau bahkan kaktus di sudut ruangan. Nah, untuk kamar mandi lantai atas terletak pada pintu satu ini. Kamar mandi didesain di luar kamar tidur, sehingga lebih mudah diakses oleh seluruh penghuninya. Kemudian kita memasuki kamar tidur utama yang diisi dengan ranjang ukuran queen bed 160 cm berwarna coklat. Kamar ini tampak simpel dengan aksesoris minimal seperti modern wall art printing, ambalan buku, serta kredensa untuk meja TV. Lanjut, di samping kamar ini terdapat kamar anak dengan single bed yang dindingnya menggunakan bata ekspos putih untuk mempertegas gaya desain industrialis. Hiasan dindingnya pun cukup dengan bingkai foto sederhana yang penuh makna pada potretnya. Di kamar ini juga tersedia meja kerja minimalis yang menghadap jendela yang cukup tinggi. Nyaman banget ya, bisa lebih konsentrasi belajarnya nih di sini. Selain itu, jendela yang lebar ini bikin kamar terasa lebih terang dengan cahaya alami saat siang hari. Nah, demikianlah ulasan rumah 2 lantai dengan gaya industrialis kali ini. Estimasi biaya bangun dan tenaga kerja untuk rumah ini adalah 350 juta rupiah, belum termasuk harga tanah dan interiornya. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton sampai akhir video ini. Tonton video lainnya di sini, dan sampai jumpa.